Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Lete SPD MMPD selaku mentor. Alhamdulillah Pak, kita bisa ketemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kehadiran Bapak mentor maka seminar tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang saya banggakan dan hormati adinda kami Bapak Irfan Sadat Palinga Eskom Ya, MS. Bude. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari adik kami Nurma Sita dan Dek Muhammad Yasir. Untuk itu, pertama nanti Dek Nurma Sita dulu, jangan lebih dari 10 menit, jadi langsung aja latar belakang, nggak usah diuraikan, isunya aja, manfaat dan sebagainya. Kemudian setelah Dek Nurma Sita, dilanjut Dek Yasir. Setelah itu baru penguatan dukungan dari mentor, selanjutnya ke penguji. Silakan Nurma Sita. Izin screen, Bu. Yes. Yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palinga Eskom MSI sebagai penguji, yang saya hormati Ibu Insinyur Haji Yuli Trananingsi MSI selaku coach, yang saya hormati Bapak mentor Bapak Lete SPD MMPD sebagai mentor, serta moderator yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Sita Saryanti, SPD, peserta Latsar Angkatan 121, Unit Kerja Universitas 19 November Kolaka, bagian analis barang milik negara. Adapun judul yang saya angkat yaitu meningkatkan pendistribusian barang habis pakai di wilayah Rektorat Universitas 19 November Kolaka. Adapun latar belakang yang pertama yaitu kondisi saat ini, yakni tidak tertibnya administrasi permintaan barang pakai, yaitu pengawasannya dilakukan secara manual dan serta kurangnya pengawasan. Adapun kondisi yang diharapkan yaitu diharapkan barang habis pakai berjalan dengan optimal agar lebih teratur, terinci, dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun dampak jika isu yang tidak diselesaikan yaitu tidak terkontrolnya pendistribusian barang habis pakai dari setiap subbagian USN Kolaka, banyaknya barang yang hilang hingga jumlah barang tidak sesuai dengan pencatatan. Adapun tujuan aktualisasi yang pertama yaitu dengan adanya kegiatan aktualisasi mengenai pendistribusian barang habis pakai di wilayah USN Kolaka ini mampu berjalan dengan optimal agar kedepannya lebih teratur, terinci, serta baik sesuai dengan aturan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Yang berikutnya yaitu manfaat aktualisasi. Adapun manfaat bagi instansi yaitu sebagai sumbangsi pemikiran untuk menjalankan kegiatan pendistribusian barang habis pakai di wilayah Rektorat USN Kolaka agar lebih baik, sistematis, dan sesuai dengan misi instansi. Adapun manfaat bagi subbagian barang milik negara USN Kolaka yaitu meningkatkan kinerja pendistribusian barang habis pakai karena secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja Universitas 19 November Kolaka itu sendiri. Adapun manfaat bagi penulis yaitu sebagai implementasi ilmu pengetahuan dan meningkatkan kinerja sebagai analis barang milik negara. Adapun identifikasi isu dilakukan dengan teknik APKL yaitu Nggak usah, belum Dek. Langsung aja, nggak usah dijawab. Oh ya. Oke. Terus adapun isu yang diangkat yaitu belum optimal. Iya. Oh ya. Iya. Adapun gagasan pemecahan isu yaitu yang pertama menyusun SOP pendistribusian barang habis pakai, yang kedua membuat format pengelompokan barang habis pakai sesuai jenis dan sifatnya, yang ketiga yaitu membuat buku agenda pengambilan barang habis pakai secara manual maupun digital, yang keempat membuat lembar kontrol pengambilan barang habis pakai di wilayah Rektorat Universitas 19 November Kolaka. Adapun rencana kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi.
Yang pertama yaitu tahapan pertama konsultasi kepada mentor. Yang kedua yaitu membuat surat persetujuan. Yang ketiga yaitu pengumpulan bahan data pengelompokan barang habis pakai sesuai jenis dan sifatnya. Dan yang keempat membuat angket evaluasi perihal kegiatan pendistribusian barang habis pakai. Adapun kegiatan kedua yang tahapannya yaitu menelaah mengenai peraturan SOP. Yang kedua yaitu membuat desain format SOP pendistribusian barang habis pakai. Yang ketiga yaitu membuat format SOP sesuai desain yang telah dibuat. Yang keempat yaitu finalisasi SOP. Yang kelima melakukan sosialisasi yang terkait SOP itu sendiri. Kegiatan ketiga yaitu membuat format terkait pengelompokan barang habis pakai sesuai jenis dan sifatnya. Tahapannya yaitu yang pertama membuat desain format pengelompokan barang habis pakai sesuai jenis dan sifatnya. Yang kedua membuat format pengelompokan barang habis pakai sesuai jenis dan sifatnya berdasarkan desain yang telah dibuat. Dan yang ketiga mengisi format sesuai bahan atau data yang telah dikumpulkan. Adapun kegiatan keempat yaitu membuat buku agenda pengambilan barang habis pakai secara manual dan digital. Tahap pertama yaitu membuat desain format buku agenda secara manual. Tahap kedua yaitu membuat desain format buku agenda secara digital. Dan yang ketiga membuat format buku agenda secara manual dan digital sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dan yang keempat yaitu mengisi buku agenda pengambilan barang habis pakai secara manual dan digital. Adapun kegiatan yang kelima yaitu membuat lembar kontrol pengambilan barang habis pakai di wilayah Rektorat USN Kolaka. Adapun tahapannya yang pertama yaitu membuat desain format lembar kontrol pengambilan barang habis pakai. Yang kedua membuat format lembar kontrol pengambilan barang habis pakai sesuai desain yang telah dibuat. Dan yang ketiga mengisi lembar kontrol pengambilan barang habis pakai sesuai dengan subbagian yang ada di USN Kolaka. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapannya yaitu membagikan angket evaluasi ke penanggung jawab barang habis pakai per subbagian. Yang kedua menganalisis hasil angket evaluasi. Dan yang ketiga membuat laporan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Adapun jadwal kegiatannya yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan pembuatan SOP pendistribusian dilakukan pada minggu Oktober keempat, insya Allah. Yang ketiga membuat format kelompokan itu dibuat pada minggu pertama bulan di November. Yang keempat membuat buku agenda pengambilan barang habis pakai secara manual dan digital dibuat pada bulan November minggu kedua, insya Allah. Yang kelima membuat lembar kontrol pengambilan barang habis pakai di wilayah USN Kolaka, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilakukan pada bulan November minggu ketiga, insya Allah. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan rencana kegiatan aktualisasi saya. Saya berharap diberikan kritikan dan saran oleh penguji. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Dek Nurmasita. Selanjutnya Dek Muhammad Yasir bisa di stop share dulu. Ganti Dek Yasir share screen ya, share screen. Oke, silakan. Share screen Dek Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat, yang terhormat juga terima kasih Bude Yuli selaku coach saya, terus Bapak Mentor Pak Lete. Terima kasih atas waktunya. Baik, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir, jabatan sebagai CPNS sebagai analis tata laksana di Subbagian Tata Usaha, Hukum dan Tata Laksana di USN Kolaka. Langsung saja, judul saya yakni digitalisasi data peraturan dan ketata laksanaan di Subbagian Tata Usaha, Hukum dan Tata Laksana Universitas 19 November Kolaka. Terkait isu permasalahan yang saya angkat, yakni belum optimalnya pengelolaan data naskah dinas, peraturan, dan ketata laksanaan pada Subbagian Tata Usaha, Hukum, dan Tata Laksana
Terus gagasan pemecahan isunya yakni membuat akun cloud storage untuk menampung dan menata semua naskah dinas digital. Eh, Kenapa saya mengangkat isu tersebut? Eh, Dilatar belakangi dengan kondisi saat ini di USN yang masih melakukan pengarsipan dokumen yang menggunakan metode manual, begitupun dalam hal penelusuran arsip yang idealnya seharusnya pengarsipan itu sudah dilakukan secara digital, dan penelusuran arsip cukup menggunakan keyword saja. Jadi misalnya kalau mau cari surat keputusan nomor berapa begitu. Terus kalau dampak jika isu ini tidak diselesaikan, proses pencarian arsip akan memakan waktu lama dan dapat menghambat proses kegiatan di unit kerja lainnya. Isu ini juga searah dengan peraturan pemerintah, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik. Terus tujuan dan manfaat diterapkannya digitalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di USN Kolaka. Terus manfaatnya penerapan aktualisasi saya ini bisa mempermudah semua unit kerja dalam hal menelusuri arsip atau dokumen tertentu, khususnya dalam pencarian data naskah dinas tentang peraturan dan ketata laksanaan. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi saya di luar dari persiapan, yakni melakukan sortir, pemindaian, mengunggah, kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. Ini juga saya mengacu pada pasal 10 Peraturan Arsip Nasional tentang arsip elektronik, tahapan-tahapannya. Terus berkaitan dengan manajemen ASN, ini berfungsi bagaimana saya bisa mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas bagaimana saya menjalankan tugas harus berorientasi pada kepentingan publik. Terus kalau Smart ASN itu bagaimana bisa memiliki kompetensi kinerja yang profesional dan mampu beradaptasi, terus responsif dalam merespon perubahan demi tercapainya tujuan organisasi. Adapun jadwal kegiatan saya yakni mulai dari persiapan, terus nanti mensortir berkas, memindai atau scanning, terus mengunggah atau mengupload berkasnya. Nanti ada juga tahapan monitoring apakah berkas yang saya unggah di cloud storage itu sudah berjalan sesuai dengan semestinya, keamanannya seperti apa. Nanti setelah itu baru masuk ke tahapan evaluasi. Mungkin itu saja, Bude, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan Dik Yasir. Selanjutnya mohon dukungan tanggapan dari Bapak Mentor. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Dik Yasir dan Dik Nurmasita betul-betul bermanfaat bagi fakultas ataupun universitas dari Bapak Mentor dan adik berdua. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Ya. Ibu Coach, kemudian yang saya hormati Bapak penguji dan peserta Diklatsar yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita sempat bersua dalam kegiatan latsar ini. Jadi saya langsung saja, kalau saya mendengar dan menganalisa bahwa sejak CPNS kami ini berkonsultasi dengan kami dan mempercayakan saya sebagai mentornya, ya alhamdulillah, karena memang kami di Universitas 19 November Kolaka itu masih belum tertib betul
dari semua kegiatan, ya, mulai dari penataan barang milik negara yang digagas oleh Nurmasita Haryanti selaku CPNS kami yang baru ini. Ya, ini saya kira ada angin segar untuk kami di Universitas 19 November Kolaka ketika apa yang direncanakan oleh Nurmasita ini dapat teraktualisasi nantinya, insya Allah. Harapannya juga pimpinan kami seperti itu, karena memang kami sadar bahwa di USN itu masih ada sedikit kekurangan-kekurangan yang perlu perbaikan. Jadi saya respon betul atau respect betul apa yang diangkat atau isu yang diangkat oleh Nurmasita ini meningkatkan pendistribusian barang habis pakai di wilayah Rektorat Universitas 19 November Kolaka. Ya, karena kami di Universitas 19 November Kolaka itu ya kampusnya itu terbagi-bagi. Ada yang di Kolaka dan ada yang di Kecamatan Tanggetale yang jaraknya dari Kolaka Induk itu kurang lebih 50 kilo. Nah, ini juga membutuhkan pendistribusian yang tertib betul. Jadi harapannya kami untuk Masita ya betul-betul dilaksanakan itu dengan baik. Kemudian itu nanti akan kami implementasikan setelah atau pasca laksar ini. Saya kira untuk Ibu Masita cukup. Kemudian saya beralih ke Muhammad Yasir. Kalau Muhammad Yasir ini terkait isu yang diangkat itu digitalisasi data, peraturan, dan ketata laksanaan subbagian tata usaha hukum dan tata laksana Universitas 19 November Kolaka. Ini juga hampir sama kasusnya dengan Ibu yang diangkat oleh Nurmasita. Masih belum optimalnya kegiatan pengarsipan. Ya. Walaupun di universitas kami itu sudah ada jabatan fungsional arsiparis, tapi belum terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh Badan Arsip Nasional. Jadi nanti harapannya juga kami setelah isu yang diangkat oleh Saudara Yasir ini betul-betul dapat terimplementasi di universitas kami, sehingga seluruh pengarsipan itu bisa diakses khususnya secara internal di kubu Universitas 19 November Kolaka. Saya kira itu mungkin penguatan-penguatan dari kami, Ibu Coach. Ya, kami harapkan supaya bisa dibimbing anak-anak kami supaya bisa betul-betul kegiatan yang teraktualisasi, kemudian pasca laksar ini betul-betul dapat mengimplementasikan segala yang didapatkan dalam laksar ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mentor. Pada dasarnya rencana kegiatan yang mau dilakukan Dik Nurmasita dan Dik Yasir betul-betul insya Allah bermanfaat dan memberikan dukungannya. Selanjutnya Pak Irfan Sadat selaku penguji, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Lete, SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Siap, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ibu De Yuli yang selalu ceria, yang berbahagia pada kesempatan ini yaitu dua peserta latsar calon pegawai negeri sipil, Pak Muhammad Yasir dan Bu Nurmasita. Ya, baik, saya langsung saja. Ada beberapa masukan saya buat dua peserta ini. Yang pertama saya ke Ibu Masita dulu. Baik, sudah kelihatan ya, Masita? Sudah Pak. Iya Pak. Ya. Jadi ini ada beberapa koreksi yang tidak terlalu ini, tetapi mudah-mudahan bisa membantu untuk penyempurnaan. Karena biasanya laporan itu, saya selalu begitu, laporan itu dilihat dari covernya sudah bagus, biasanya isinya juga akan bagus ya. Nanti ini diatur, dikondisikan saja besaran hurufnya, disesuaikan saja ya dengan lebar. Karena ini jangan lebih besar logo daripada narasinya ya.
Jadi Iya, Pak. biasanya logonya agak kecil, narasinya yang justru yang akan kita ini ya, yang kita baca. Terus ini sangat fatal sekali ya, Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Ini Provinsi Sulawesi Tengah, walaupun Tenggara dan Tengah tetangga ya. Cuma baku pinggir wilayah saja. Betul. Memang kalau mau dianu kadang-kadang kalau di Betul ini TV, Pak Puji, saya nggak perhatian nih. iya, Iya. betul. Aduh, Kalau di maaf, TV itu Pak. kadang-kadang sebutan Sulawesi Tenggara apa Sulawesi Tengah biasa itu salah sebut padahal tapi itu ya Aduh, Bapak iya, ini iya, Pak. manusia, kalau bukan manusia ya tidak ada yang salah ya. Nah, ini Iya. juga nanti ya, ini kelihatan tidak seimbang dan ini kalau bisa disesuaikan ya. Iya. Itu terus ini konsisten saja ya. Karena di sini saya lihat kenapa tidak ada ini ya. Coba lihat di sini tidak ada, seharusnya ada ini, tapi di sini ada gitu. Nomor ininya kan. Saya kenapa kok beda-beda padahal satu ini kalau penomoran sudah otomatis dia akan ada ya. Nah, ini ada lagi. Jadi saya bingung yang satu ini ada terus ini yang atau yang covernya sekali tapi memang cover enggak ada mungkin barangkali ya. Mungkin sengaja tidak ada mungkin karena bagian depan ya, bisa jadi ya. Saya yang salah ya. Nah, terus tanggalnya ini apakah memang karena di atas saya lihat tanggal 8 di pengantarnya kata pengantarnya tanggal 28, di atas tanggal 29. Nanti dilihat apa saya salah lihat ya, nanti disesuaikan. Apa memang harus dibedakan ya. Terus itu nanti ini ada beberapa catatan saya kembali di ini, kalau ini saya kira tidak ada masalah. Nah, ini kata pengantar pendahuluan, saya sarankan semua teman-teman kelompok ini tetap perkalaan nomor 10 perubahan dari nomor 1 ke perkalaan nomor 10 2001 perubahan dari perkalaan nomor 1 2021 harus dimasukkan. Karena semua peserta Latsar sementara mengikuti pendidikan pelatihan Latsar ya. Jadi itu tetap narasi itu harus dimasukkan pengantarnya karena memang kita dalam pendidikan pelatihan Latsar CPNS baru ya identifikasi masalah yang dijelaskan dimasukkan di bagian bawah narasi ya. Nanti tinggal ini di beberapa cara penulisannya lebih dirapikan lagi ya. Nah, bekerja di instansi terkait ya. Kan sudah jelas kan instansi terkait instansi mana kan bekerja ya langsung saja karena kan di universitas itu kenapa harus instansi terkait gitu ya. Terus ini cuma saya agak ini mungkin saya yang tidak ada memang sebutannya staf rumah tangga barang milik negara Universitas Kolaka atau memang narasinya begitu cuman pingin tahu klarifikasi saja. Iya, Pak, memang begitu. Saya bagian rumah tangga. Tidak rumah BMN. tangga milik negara begitu. Iya, rumah tangga barang milik negara. Oh iya, oke, saya yang salah ya nanti sengaja saya makanya saya kasih tanda begitu maksud saya biar saya tahu. Jadi ini memang tidak ada masalah ya. Oke, saya cuman ini biar saya. Nah ini kayak ini konsistensinya. Ini di sini ya, coba lihat. Ini di bawah, ini di samping. Padahal ini satu folder, satu file. Kenapa bisa terjadi? Jangan-jangan beda folder. Karena kalau satu folder, tidak yakin saya bisa berbeda begini. Halaman 1 ke 2 berubah. Ya, nanti di ini. Nah, terus meningkatkan barang habis pakai di wilayah. Memang narasinya, setahu saya kalau sebutan wilayah itu kabupaten, provinsi dan sebagainya. Itu sebutan daerah. Kalau untuk rektorat itu mungkin bukan wilayah sebutannya, ya. Bagian. Jadi itu nanti tolong di narasi-narasi ini yang tidak tetapi ini akan dibaca banyak orang, ya. Ya, jadi ini juga narasi 19 November Kolaka mampu berjalan dengan optimal. Ya, berjalan dengan optimal. Coba narasinya dicari apa yang bagus sebutannya. Serta berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Ada narasi bukan berjalan saya kira ya, yang optimal dan itu ya. Nanti diinikan narasinya. Terus ini kalau yang bentuk gambar begini jangan ditampilkan di narasi di latar pendahuluan. Masukkan di lampiran saja. Ya. Iya. Ya, jadi masukkan di lampiran ya. Jadi ini juga narasinya. Ini narasi kalau orang mahasiswa perguruan tinggi itu bahasanya jangan yakni alur pendistribusian yang akan kacau karena ini bahasa akan kacau ini kan bukan bahasa narasi ini ya ilmiah kan ya masih narasi seorang ini. Jadi cari narasinya yang lebih bagus ya. Terus ini di wilayah rektorat, di wilayah. Jadi ya, narasi itu bukan peruntukannya tidak pas ya. Terus itu saya kira ini tinggal kalau ini saya kira instansi antara instansi atau langsung ke karena ada yang menyebut gambaran umum tidak usah pakai instansi atau langsung menyebutkan gambaran umum
universitas atau pokoknya gambaran umum saja ya, gitu. Biasa visi misi gambaran umum, tidak ada lagi instansi, biasanya begitu umumnya ya. Terus ini apakah memang begini model narasi visinya pada tahun 23 menjadi perguruan tinggi begitu ya? Memang visi misinya? Iya, Pak. Oh, gitu ya. Oke, jadi nanti ini dikasih diratakan begini ya, biar bagus, terus di bold ya. Itu visi misi itu harus di bold. Karena itu gambaran bagaimana satu organisasi itu akan menyelesaikan target itu gitu ya. Itu dengan program-program kegiatannya. Terus ini jangan terlalu rapat sekali begini ya. Ada ya ranknya. Nah, ya, terus saya kira ini struktur organisasi ya atau instansi. Sekiranya ada masalah tinggal nanti ini tak usah ada lagi narasi di atas karena sudah ada ini struktur organisasi. Jadi narasi ini dihilangkan saja, ada struktur organisasi bla bla bla, enggak usah. Struktur instansi atau organisasi terus daftar gambar ya di bawah. Jadi dihilangkan saja ini ya. Saya kira itu tinggal. Nah, ini juga jangan terlalu rapat sekali ya. Saya kira itu. Nah, ini tujuan aktualisasi, jangan tujuan pemecahan isu, enggak. Tujuan itu hanya dua, tujuan isu yang diangkat terus nilai berakhlak, itu tujuan yang tadi itu ya. Apa isu yang diangkat itu yang dinarasikan di sini dengan nilai berakhlak, karena hanya dua itu kan, identifikasi isu masalah dengan nilai-nilai berakhlak, hanya dua itu. Nggak usah ada narasi, jadi 1, 2 ya. Jadi ini 1 saja di sini, apa yang ini, terus 2 nilai berakhlak ya. Terus manfaat nanti diturunkan sedikit bagi instansi, bagi subbagian umum, bagi penulis. Nah ini masih 3. Tadi saya dengan coach bersepakat ada 4. Nanti apa-apa nanti saya kira nanti coach yang akan tambahkan, Ibu Coach Bude. Kalau Bude Yuli sudah tambahkan, sudah selesai masalah itu ya. Saya kira itu saran saya, nanti diperbaiki. Terus ini nanti jangan nanti tabel, kalau saya sebenarnya semua tabel itu bagusnya di tengah, karena coba lihat tata cara penulisan kita biasanya mengajukan di bagaimana penulisan statistika itu bagus kan, dan kita juga kan sudah kuliah S1 S2 itu biasanya tabel itu jangan di sebelah kanan biasanya atau kiri, biasanya di tengah gitu kalau nggak salah ya. Jadi saya biasanya mengacu makanya saya suka itu lihat statistika, cara-cara penelitian statistika dan karya-karya ilmiah itu banyak literasi yang bisa dilihat bagaimana membuat karya ilmiah dan tulis-tulisnya. Selanjutnya ini saya nggak tahu apa memang perubahan ke PDF sehingga semua ininya tidak ada atau bagaimana, nanti dilihat kembali ya. Nggak ada memang, kan kalau dijilid kan tidak bagus kalau tidak ada garis ininya ya. Kalau secara otomatis biasanya sudah kelihatan di garis ini kan. Ini kalau saya hapus ini tidak ada kelihatan ya. Nah, nanti dilihat di ini kembali ya. Nanti apakah di ini kembali ya. Ini yang ini dengan bawah. Oke, saya kira itu nanti tinggal ini jangan terlalu rapat juga. Nah, ini kalau saya lihat di modul Smart ASN itu penjelasannya banyak. Di teman-teman tadi ada beberapa yang bagus Smart ASN-nya. Kalau narasinya kalau saya bisa saran saya ditambah, jangan terlalu sederhana begini karena Smart ASN itu manajemen ASN itu luas sekali penjelasannya. Jadi jangan terlalu sepotong begini, terlalu sederhana menurut saya, bisa ditambahkan. Karena di modul saya pernah buka itu banyak sekali bisa dinarasikan, termasuk Smart ASN terlalu sederhana sekali, tidak menjelaskan, menggambarkan. Kalau yang banyaknya itu, kalau yang umum itu yang saya lihat itu kan ada 8 ya skill di dalamnya ya, kemampuan IT, ada nasionalisme, ada entrepreneur ya, ada menguasai bahasa ya, jadi banyak. Jadi tolong dinarasikan ya, kalau tidak mau lengkap, tapi saran saya lebih bagus bisa dilengkapi lagi supaya lebih sempurna tulisan ini ya. Karena terus terang ini bukan, saya menganggap bahwa skripsi dan tesis itu biasanya ada yang sudah S2, ada yang sudah ahli, masih belum jadi PNS. Padahal itu mereka berjuang untuk menjadi, tapi belum PNS. Sementara laporan ini menentukan saudara untuk bisa 100% gitu. Jadi tolong laporan ini dibuat sebaik mungkin gitu kan. Karena ini hasil ujian ini akan membantu saudara keluar sertifikat dan akan menjadi ASN, bukan CPNS lagi ya. Jadi tolong laporannya diperbaiki dan ini akan diupload ke umum ya, ke banyak orang ya. Ini juga nanti beberapa ini tolong diperbaiki tata cara penulisannya supaya kelihatan lebih bagus. Sekira ini itu, terus ini nanti diatur lagi ya, sama dengan ini juga. Sekira kalau tahapan kegiatannya sudah lumayan ini ada mentor, ada pimpinan. Apa bedanya ya? Ini membuat apa?
membuat surat persetujuan dilaksanakan dari pimpinan dan mentor. Berbeda ya, pimpinan dan mentor. Salah satunya. Salah satunya. Yang mana? Kan kalau pimpinan sama, mentor sama pimpinan. Ya, sama saja ya. Jadi kalau memang sama ya sudah satu saja. Supaya tidak muncul pertanyaan ini mentor atau ya. Sebaiknya pimpinan. Iya, pimpinan saja atau mentor. Pimpinan pasti mentor, kita biasanya pimpinan ya. Iya, Pak. Itu ya. Membuat angket saya kira iya, bla bla. Terus ini nanti beberapa yang terus SOP pendistribusi terus mendesain, membuat desain, sini membuat SOP, terus di sini menelaah mengenai peraturan perundang Nah, ini agak membuat SOP menelaah peraturan perundang-undangan. Ini menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan atau itu narasinya jadi double ya. Peraturan perundang-undangan kan sudah satu saja Iya, itu Pak. ya. Iya, Jadi Pak. nanti narasi tersedianya peraturan perundang-undangan saya kira nggak usah terlalu banyak. Yang jelas tersedia peraturan perundang-undangan. Stop saja nanti ya. Dibentukkan ya dalam bentuk foto dan gambar, kan kita tidak bentuk video, nanti dilampirkan di bab 3-nya nanti ya. Itu. Terus mendesain. Nah, pertanyaan saya, apakah SOP didesain? Nah, kalau banner atau yang lain-lain mungkin dalam bentuk gambar bisa didesain, tetapi setahu saya SOP tidak mendesain. Biasanya sebelum itu kita membuat draft, ambil gambar, membuat draft SOP, terus mengonsultasikan atau bertanya, mendiskusikan dengan teman sejawat atau langsung ke pimpinan, terus langsung membuat SOP. Jadi ini sudah mendesain, membuat format. Apa bedanya? Pertanyaan saya. Iya, Pak. Iya. Maaf sebelumnya, waktu coach pertama itu saya di sini membuat draft, membuat format Pak atau draft. Tapi ini saya membuat desain atas arahan coach. Iya. Dari Ibu Bude. Iya. Bu Coach. Katanya membuat desain terus membuat format. Begitu. Iya. Maksudnya apa bedanya desain dengan membuat format? Iya, ini membuat format dan desain. Iya. Apa bedanya? Mas Apen dulu. Jangan langsung coach, kan saya tanyakan ke itu. Bedanya apa? Peserta, gitu? Bedanya apa? Kalau memang begitu sarannya, kita pertanyaan apa bedanya membuat desain dengan membuat format? Sementara kalau desain itu kan dalam bentuk gambar, didesain gambar. Tapi kalau SOP tidak bentuk desain, karena ada format yang tinggal dibuat dan diisi, tidak dalam didesain itu. Karena sudah ada berdasarkan peraturan itu pedoman-pedoman peraturan dan perundangan itu yang kita masukkan. Apa kalau membuat ini harus begini ya. Karena saya selalu juga membuat SOP, tapi tidak pernah mendesain, hanya membuat draft untuk dikonsultasikan. Setelah itu draft difinalkan kayak gitu. Oh, saya paham ini Pak. Awalnya ini membuat draftnya ini disendirikan, makanya saya bilang pindah ke sini. Nah, gitu. Oh, begitu. Ya, draftnya ganti draft ini, Dek. Perasaanku gitu. Karena pada saat membuat draft itu disendirikan, saya suruh gabung aja menyusun SOP gitu. Nah, ini ya kan? Betul ini. Draft kan aja ada ya. Ini kelihatan. Iya. Terus jangan desain, membuat draft, membuat atau format itu satu saja kan sudah 3 sudah cukup ya. Membuat draft menjadi terus membuat draft format terus finalisasi selesai ya. Melakukan sosialisasi SOP ya kan, draft yang sudah SOP yang sudah selesai disosialisasikan ya. Sebenarnya kalau saya secara silakan, tapi kalau saya sebenarnya karena di sini kegiatannya hanya membuat draft pendistribuan berbasis barang pakai, jangan masukkan sosialisasi. 3 kegiatan saja sudah cukup. Karena di kegiatannya sana tidak ada sosialisasi. Ya, kalau mau bikin sosialisasi SOP silakan bikin sendiri. Di sini ini masuk kegiatan. Ya. Karena ini supaya maksud saya mempermudah membuat laporannya nanti. Jangan tidak laporan dengan kegiatan yang dibuat tidak sama, nanti itu jadi masalah ya. Itu tujuannya saya, biar semua mix. Jadi saya kira bukan saya tadi dengar penjelasan dari Pak Mentor, Pak Mentor kan berharap besar bahwa ini jadi
tambahan nilai plus buat organisasi, buat institusi. Iya, tadi Pak Mentor bilang bahwa ini harapan besar buat Pak Mentor, membantu Pak Mentor atau organisasi ini untuk mempermudah semua pekerjaan, ya. Saya kira makanya itu penting, ya. Barang pakai habis, kita mengerti semua barang pakai habis memang di mana-mana bermasalah, Pak. Dan ini selalu diaudit, Pak. Ya. Apalagi ini perguruan tinggi, ya. Jadi itu memang penting, saya kira. Disendirikan ya Pak itu ya. Oke, boleh kalau tambahkan saya, itu. Kalau saya boleh bikin sendiri. kegiatan sendiri, sosialisasi. Ya. Tidak susah menyiapkan undangan, siapa yang mau disosialisasi. Ya orang di bagian BAK ya, Betul, Pak Mentor ya. Betul, Pak. Iya, supaya mereka tahu alur pemanfaatan ATK ini, alat habis pakai ini, sesuai SOP-nya bagaimana. Supaya teman-teman di seputaran situ tahu, semua pengurus di BAK. Iya, ya. Penting ya. Tambahnya satu kegiatan biar lebih baik. Sosialisasi. Ya, Oke, catat deh, tambahi sosialisasi jadikan sebuah kegiatan. Cari tahapannya ya, nanti tanya teman-teman tahapan sosialisasi kayak apa. Oke, lanjut Pak. Ya, kegiatan ketiga ini sama juga, mendesain, terus ada membuat format. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya kira ini sudah mendesain, terus membuat format. Sudah, kalau saya kira selalu kalau sudah desain pasti membuat format. Iya, mendesain dengan membuat format kan sama saja. Ya, nanti dilihat kembali ya. Beberapa membuat buku agenda, terus membuat desain buku format. Nah ini juga agak bingung saya, membuat desain format buku agenda, membuat desain buku agenda pengambilan habis, jadi coba ya kembali dilihat saja, saya tidak ini secara detail. Itu bedanya manual sama Excel. Iya, saya lihat manual sama Excel. Ini manualnya, ini Excelnya. Jadi ada manualnya, ada Excelnya. Ya, di double dua. Saya bilang nanti dilihat kembali, kalau memang dia berbeda tidak ada masalah ya. Cuman jangan kegiatan itu yang double akhirnya tidak ini. Kalau saya lihat memang ada yang Excel, ada yang manual ya. Nah, di sini kan membuat mendesain manual ya. Seharusnya di bawahnya langsung membuat itu yang manual, baru mendesain yang Excel, baru membuat yang Excel supaya runtutannya kelihatan gitu kan. Jadi terruntut kegiatannya. Menyusun jadi dulu. tidak habis mendesain langsung menyusun, terus mendesain lagi menyusun. Jadi kelihatan ya. Terus membuat lembaran kontrol, begitu juga ini ya. Ini ada yang ada lagi enggak ada ya. Semua ini manual saja ya. Mendesain format lembaran kontrol, membuat format lembaran kontrol, mengisi lembaran kontrol. Oke, saya kira banyak sekali kegiatan ini, sampai 6 kalau di tahapan kegiatan banyak sekali, apalagi nanti ditambah. Saya kira mudah-mudahan harapan saya Ibu Nusmasita bisa menjelaskan ini dengan waktu menyelesaikan kegiatan ini dengan waktu 4 minggu, dan ini berharga buat organisasi ya, buat Pak Mentor tadi beliau bilang bahwa sangat berharga ya. Nah itu terus kegiatan nilai-nilainya juga saya kira sudah dimasukkan cukup ini. Cuman harapan saya nilai yang dimasukkan ini bisa dipahami dan dimengerti nilai-nilai berakhlaknya, karena orientasi kita bahwa kita memang ASN itu memang yang diupayakan bahwa bagaimana ASN itu memahami nilai-nilai berakhlak ini ya. Nah ini cuman ini pertanyaan saya ada di kegiatan 2 itu ada yang keterkaitannya bisa melibatkan beberapa nilai, masuk beberapa nilai di dalamnya, tetapi di situ hanya ada 4 nilai, Bu Nurmasita, bisa enggak dianu? Ini hanya 4, akuntabel. Kenapa hanya 4? Sementara kalau kita lihat kegiatan yang lain itu, dia itu sampai 5, ada malah sampai 7. Ini hanya ada 4 gitu. Bisa enggak dijelaskan ini? Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Iya, dalam pembuatan dalam menelaah mengenai peraturan perundang-undangan mengenai SOP pendistribusian itu, yang pertama itu akuntabel, Pak. Akuntabel yaitu menelaah peraturan SOP pendistribusian dengan tanggung jawab dan cermat dalam memilah peraturan yang ada yang terkait dengan SOP tersebut, Pak. Kalau untuk akuntabelnya yaitu untuk kompetennya itu harus berkualitas terbaik, kualitas terbaik dalam menelaah peraturan SOP pendistribusian barang habis pakai. Sedangkan loyal itu Pak memegang teguh
ideologi dalam memilah peraturan yang ada, sedangkan untuk adaptifnya itu Pak menggunakan kata-kata yang bertindak proaktif dalam memilah peraturan SOP itu sendiri Pak. Terus yang seperti kan kalau kita lihat kolaboratif, apakah tidak melibatkan orang lain dalam mencari dokumen ini, hanya sendiri bekerja? Sementara dokumennya banyak. Saya sendiri Pak mencarinya. Oh begitu. Oh, Iya. oke. Jadi tidak perlu melibatkan orang ya mencari dokumen ini. Insya Allah nanti kalau ada Gitu ya. misalnya ada Oh iya. keterlibatan lain saya Iya, tambahkan nanti Pak. kan ini Iya. makanya nanti nanti dipahami sendiri bahwa Iya. setelah aktualisasi nanti akan dilihat nilai-nilai itu ya. Iya. Saya kira akan bertambah, mungkin yang lain juga akan bertambah, dan tapi yang intinya bukan cuma sampai di tatanan ini ditulis dan lain-lain, tapi itu betul-betul diaktualisasikan dan dipahami nilai-nilai itu dalam kegiatan aktualisasi nanti ya. Iya, Makanya betul-betul. Saya kira itu baik, sukses buat Ibu Nur Masita, nanti tinggal diperbaiki narasinya, kegiatan-kegiatannya supaya lebih bagus juga, supaya lebih mempermudah dalam penyiapan dokumen yang disediakan untuk bab 3-nya nanti ya. Kira itu, makasih, sukses buat Terima kasih, Bu Nur Pak. Masita. Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Yasir ya. Ya Pak. Loyal. Baik, Pak Yasir. Iya Pak. Bisa lihat ya, sudah kelihatan Bisa, kan? sudah bisa. Ya, ini sama dengan yang tadi Pak Yasir, nanti intinya diserasikan lah ya, antara jangan ini lebih besar daripada narasi yang kita mau ini kan, yang kita mau ya, tulis narasi ya. Terus ini nanti disesuaikan ya. Nah ini nanti diatur gimana? Ini sama ya, jangan Sulawesi Tenggara ya. Ini ya, ini nanti saya kasih warna kuning memang supaya kelihatan. Nah, ya. Supaya kelihatan ya, sama dengan itu ya. Nah ini juga nanti disesuaikan saja ya. Saya kira itu nanti tinggal di ini. Ini memang belum, karena ini memang tapi sudah ditaruh tanggalnya. Ini hasil perbaikan, hasil perbaikannya nanti tanggal berapa, cuman namanya belum di ini ya. Nanti tinggal di ini oh, ya. iya, siapa? Nah ini nanti ini tidak sama ya, tidak ini ya. Nanti itu terus ini kepala panggil semua, kalau teman-teman semua BPSDM provinsi ya, Sulawesi Tengah ya, provinsi pakai ya. Kalau bagus juga kalau memang ditulis lengkap Badan Pengembangan Sumber Provinsi Sulawesi Tengah ya, seragam biar teman-teman nanti kolaborasi semua, teman baku kasih ingat ya. Kepala Kak, biasanya kepala itu pakai K huruf besarnya ya, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah ya. Saya kira itu. Nanti tinggal disesuaikan yang ini, nanti semua koreksinya nanti saya kirim ini juga ya. Ini tidak teratur ya. Nanti dilihat kemarin. Nah, ini yang di atas ada halamannya. Ya, ini di atas sekali ada, tapi di bawahnya sini dan ini sudah tidak ada. Sih bagaimana ya? Bikinnya apa beda-beda atau bagaimana ya? Nanti diatur. Nah, ini bagaimana cara ini nanti ini disesuaikan, dirapikan lah ya, supaya lebih kelihatan lebih bagus secara ini juga ya. Nanti saya kira itu. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini bagaimana ya? Ini sebelahnya, ini di sini, ini ya, ini di sini gitu. Padahal ini masih satu halaman dia, ini satu file. Kok bisa ya? Nah, nanti ini yang kayak sepotong begini ya, ditentukan saja, disesuaikan ya. Ini juga ya. Tinggal dilihat nanti. Nah, ini nanti diturunkan ke bawah sini, langsung struktur organisasi saja di sini ya. Ini nanti struktur organisasi ini ya. Nanti tinggal gambarnya ya. Nanti disesuaikan, nanti ini tetap dibuatkan. Cuma ini jangan terlalu dekat ya nanti ya. Yang ini ya, diturunkan sedikit ya.
gimana lah ya, kita sudah pernah kuliah sama-sama bagaimana cara membuat laporan yang bagus ya. Ya, ini nanti. Nah, ini narasi ini tujuan aktualisasi langsung saja 1, 2. Nggak usah ada narasi ini lagi ya. Ini dihilangkan saja ya. Jadi nggak usah. Jadi langsung jadi apa isu yang diangkat itu yang dibuat resumenya kaitannya dengan itu ya. Apa yang mau diangkat itu yang tujuan dari aktualisasi itu apa ya? Nanti kan ada isu baru dibikinkan tujuannya. Terus ini manfaat bagi penulis, jangan penulis, ganti semua yang penulis itu peserta ya. Bapak Ibu peserta latsar bagi instansi bagi. Nah, ini nanti dikonsultasikan dengan coach 4 saja. Karena tadi sepaket kita 4, nanti apa-apa 4 itu ya nanti ditanya ke Ibu coach. Saya kira itu nanti ini ada beberapa catatan turuk nanti diperbaiki. Nanti filenya semua saya kasih PIC. Sama dengan tadi ini smart manajemen ASN kalau bisa ditambah sedikit juga narasinya sama dengan ini juga. Ya, punya sama juga dengan Ibu Nunu ya. Nanti ada nilai di situ. Nilai smart ASN ya, ada beberapa, ada 8 ya. Belum yang lain lagi ya. Kalau kita banyak literasi yang bisa dilihat kaitannya dengan itu. Di modul juga, kalau modul saya lihat ada banyak itu ya. Ini nanti saya kira itu nanti tabelnya di ini Nah, ini nanti ada gambar di sini, gambar fishbone kan ada di tabel kan, nanti ada keterangan gambar di sini ya. Ini tidak ada sama sekali ya. Jadi tidak ada keterangan gambar. Nah, nanti itu sama dengan ini. Ini lihat. Ini kan sudah sesuai ini ya. Nanti tinggal kalau bisa ini bagusnya di sini saja di tengah biar kelihatan lebih. Tapi ya, ini nanti dirapikan, melakukan konsultasi, mempersiapkan ini saya kira. Nah, tinggal ini outputnya Pak Muhammad Yasir ya, nanti disesuaikan bahwa nah ini sudah bagus outputnya, terkumpulnya sudah kan melakukan pengumpulan, terkumpulnya arsip lengkap ya. Jangan apakah mengumpul data naskah peraturan apakah terkumpulnya arsip lengkap naskah dinas, bahasanya jangan harus begitu kan, arsip lengkap gitu kan, atau terkumpulkah arsip naskah begitu saja, nggak usah ada lengkapnya ini ya. Nah, ini sudah betul outputnya, cuman ini yang ini diganti semua ya, sesuaikan ya. Ini mensortir ya. Kalau sortir apa yang tersedianya data untuk itu kan, nanti dilihat ya. Kalau mensortir dokumen. Nah, ini apakah saya agak ini kegiatan ini khusus kegiatan ini dari ini hanya khususnya hanya melaksanakan sortir. Ini apa tidak ada kegiatan lain yang bisa dinarasikan selain sortir? Jadi semua kenapa tidak satu kali saja gitu pelaksanaannya? Ini peraturan disortir, terus surat edaran disortir, terus dokumen disortir. Nggak ada kegiatan. Coba barangkali dicarikan narasi yang lain, barangkali ditambah kegiatannya. Karena kan sortiran itu satu kali saja. Nanti kegiatan habis sortir apa ya? Jadi di sini mensortir naskah dan peraturan atau mensortir dan menyusun, merapikan dokumen untuk di apa gitu kan? Jadi ada kegiatan-kegiatan lain di sini selain sortir ya, ditambah kegiatannya. Jadi narasi kegiatannya ditambah tahapan kegiatannya diganti, jangan semua sortir ya. Jadi tersedianya dokumen tersedia dokumen edaran rektor, peraturan dan keputusan gitu ya. Jadi kayak gini narasinya kayak ini ya, kayak ini ya. Tersedia, terlaksana, adanya ya kayak begitu. Jadi outputnya apa nanti dibuktikan dengan foto-foto ya. Biar jangan sebuah mensortir ya. Terus melakukan pemindaian. Ya. Nah, ini juga ya. Pemindaian surat edaran. Jadi cari tambahan kegiatannya, cari ditambah kegiatannya sehingga narasinya tidak semua pemindaian ya. Itu sama dengan ini mengunggah ya. Nanti tolong di ini ya. Di itu ya, disesuaikan lagi. Saya kira kalau yang ini tidak ada masalah, sudah sesuai. Tinggal kalau seperti di sini membuat laporan, ya tersedianya laporan kan sederhana sekali. Kalau mau bahas output sederhana sekali ya. Terus yang ini juga mengunggah hasil. Kalau mengunggah ya cari kegiatan lain selain mengunggah sehingga ada narasi lain. Kegiatan itu cukup 3 saja boleh. Tahapan kegiatan ada 1 tapi ada 4, tapi tahapan kegiatan ada 3 sudah cukup. Makanya jangan narasinya semua mengunggah. Jadi kelihatannya kegiatannya itu hanya 1 itu saja kalau kita mau rangkum semua ya. Jadi
kalau mengunggah ya terlaksananya tersedianya dokumen hasil unggahan kayak begitu ya. Saya kira itu saran dan masukan saya, semoga diperbaiki dan ditambah kegiatan-kegiatannya. Nah, ini terakhir juga buat berdua, ini kan setiap minggu, tapi kalau bisa tanggal perharinya dibikin juga, tapi rekapnya per minggu ya, karena ada laporan harian juga kan yang dilakukan. Saya kira supaya kelihatan perharinya itu kelihatan, walaupun memang anunya nanti tetap bikin per minggu begini, cuman hariannya dikasih kecil saja ya. Saya kira itu masukan saya. Makasih sekali lagi, sukses buat Muhammad Yasir. Saya kira perbaikannya tidak terlalu susah, tinggal diramu sedikit narasinya, ditambahkan. Saya kira dengan Bu Coach akan cepat selesai dan semua bisa selesai dikerjakan, aktualisasinya 100%. Saya kira itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mentor. Makasih Bu Coach. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Bude. Ya, oke, terima kasih untuk masukan dari Bapak Penguji. Tolong dicatat ya untuk Dek Yasir sama Dek Nurmasita apa saja nanti diperbaiki, karena ini semua untuk keruntuhan dari sebuah kegiatan dan memperbaiki laporan-laporan kita supaya lebih baik lagi naskah kita ya. Kemudian untuk Bapak Mentor, terima kasih. Bude, sebelum ditanu saya tadi agak ini lupa buat Pak Yasir punya nanti nilai-nilainya itu tolong ya. Saya lupa tadi kelewatan itu nilai-nilai berakhlaknya Pak Yasir di tahapan kegiatan, tolong dilihat lagi ya. Terlalu ada yang cuma 3, ada 4 ya. Nanti tolong diperbaiki, nanti diaktualisasi, nanti kita disebutkan lagi ya supaya lebih mantap lagi nanti ya. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Mentor, terima kasih. Siap. Mohon nanti selama 1 bulan bisa mendampingi adik berdua agar rancangan aktualisasi atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan saat ini bisa terbukti dan bisa dibuktikan ya 1 bulan berikutnya. Insya Allah nanti 1 bulan berikutnya kita ketemu dalam tatap muka di Palu dengan membawa bukti itu ya, dengan membawa bukti. Ya, Pak Mentor, jalan-jalan ke Palu, Pak. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, tentang digitalisasinya dan pendistribusiannya harus bisa dilihatkan. Nah, kemudian untuk Dek Nurmasita dan Dek Yasir, selamat melakukan aktualisasi. Kami tunggu buktikan bahwa selesai apa yang direncanakan dan bermanfaat bagi universitas atau fakultas adik masing-masing. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Salam sejahtera kembalikan ke Triari. Terima kasih Bapak Bude. Yuk. Makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji. Terima kasih juga Mentor, kepada sehat selalu Pak Mentor. Iya Pak, amin. Terima kasih banyak kepada Pak Lete. Bapak, iya Pak. Ya Allah Pak, iya. Mohon izin Pak berkenan meninggalkan ruangan seminar Pak, karena kita akan melaksanakan seminar untuk peserta berikutnya. Untuk Ibu Nurmasita dan Pak Yasir, silakan kembali ke main session ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bude. Saya izin lift. Selesai semua ya. Terima kasih. Saya izin Assalamualaikum. lift. Yuk, sukses buat semua peserta ya. Assalamualaikum, mohon izin Pak Idam, saya undang ke ruangan seminar Pak.